Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Kita masih mempelajari KD bunyi, di mana pada video ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi kedua, yaitu berkaitan dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Baik, kita mulai saja materi kedua ini. Jadi intensitas dan taraf intensitas bunyi itu adalah dua besaran fisik yang berbeda yang akan saya jelaskan di materi ini. Sebelum kita membahas intensitas bunyi, kita akan kembali memahami berkaitan dengan apa itu bunyi. Jadi bunyi itu adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat dalam medium. Jadi bunyi tidak bisa merambat tanpa medium. Kalian bisa mengetahui bila ada percakapan di luar angkasa atau kalian melakukan penjelajahan ke bulan lalu kalian ngomong di sana, tidak akan terdengar suara kalian. Karena di sana adalah ruang hampa atau tidak ada medium. Maka bunyi memerlukan medium perambatan, yaitu medium zat padat, cair, dan gas. Zat padat, misalkan kalian berada di kamar, mendengar suara speaker yang di luar keras, kalian masih bisa mendengar, yaitu karena bunyi bisa merambat ke tembok kamar kalian. Udara, kalian juga bisa mendengar langsung beberapa sumber bunyi. Ataupun kalian berada di dalam zat cair, misalnya kalian sedang berenang di dalam air, posisi kepala kalian lagi di dalam air, telinga. Jika ada suara klakson motor di luar, tit, nah kalian masih bisa tetap mendengar walaupun kalian berada di dalam air begitu. Itulah kenapa bunyi termasuk dalam gelombang mekanik. Next. Lalu ada konsep berkaitan dengan tinggi rendah bunyi. Nah, ini nanti ada lawannya, yaitu kuat lemah. Jadi kadang-kadang anak-anak masih belum bisa membedakan antara tinggi rendah dan kuat lemah bunyi. Nah, tinggi rendah bunyi itu berkaitan dengan frekuensi yang dibawa gelombang bunyi itu. Ya, frekuensi. Nah, tinggi rendah bunyi ini kalian bisa mengetahuinya dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Di sini kalian bisa mengetahui nada do frekuensinya 264 Hz dan seterusnya. Sehingga kita bisa juga memperlihatkan visualisasi gambarnya bahwa jika nada yang rendah berarti frekuensinya rendah. Artinya frekuensi itu kalian sudah belajar di materi gelombang besaran fisik di gelombang mekanik bab 1 kemarin. Frekuensi rendah itu artinya jumlah gelombangnya sedikit dalam satuan waktu. Misalkan ini 1 detik intervalnya, ini ada 1-2 gelombang saja. Berarti frekuensi ini adalah 2 Hz. Jika nada tinggi, maka frekuensinya tinggi. Nah, kita bisa lihat dalam 1 detik ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gelombang. Berarti ini frekuensinya 4 Hz. Ya, karena frekuensi itu definisinya adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Jika melihat panjang gelombangnya untuk frekuensi rendah, berarti panjang gelombangnya panjang. Jika frekuensi tinggi, maka panjang gelombangnya pendek. Seperti itu untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan praktikum berkaitan dengan tinggi rendah bunyi untuk nada do, re, mi. Nanti ini silakan dikumpulkan di daring. Petunjuknya akan saya berikan di LMS daring kita. Kalian bisa menginstal aplikasi bernama frekuensi generator. Perhatikan, ini nanti di Play Store ada. Kalian install, lalu kalian buka, nanti akan tampil seperti ini. Nah, silakan kalian menginputkan frekuensi nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, untuk nilai-nilai yang tadi saya sudah berikan di slide sebelumnya. Pilihlah menu single oscillator, karena kalau yang menu lain itu nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi untuk praktikum nada ini do, re, mi, kalian menggunakan menu yang single oscillator. Silakan diinputkan nilai nada do, re, mi-nya. Nanti kalian rekam, nanti kalian bisa upload di YouTube masing-masing dan linknya dikumpulkan di LMS daring kita. Ya, jadi ini untuk praktikum keterampilan di bab bunyi. Next. Selanjutnya kuat lemah bunyi. Nah, ini yang kalian harus pahami. Jadi kuat lemah berbeda dengan tinggi rendah. Kalau kuat lemah itu berkaitan dengan kekuatan atau energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Ciri-cirinya adalah jika
energi bunyi itu besar, artinya dia memiliki amplitudo yang besar. Kalian tahu jika ada gelombang tsunami yang tingginya besar sekali itu artinya amplitudonya besar, maka dia punya kekuatan yang besar pula. Contohnya adalah orang yang bicara dengan keras atau teriakan, maka kalian bisa mengetahui itu gelombang amplitudonya tinggi atau besar. Bila percakapan biasa lemah lembut seperti ini, ya tidak teriak-teriak, maka bunyi itu akan lemah. Dan itu ditunjukkan dengan amplitudo yang kecil. Oke, paham ya? Next. Setelah itu, kita bisa menentukan apa itu konsep intensitas. Jadi, intensitas bunyi adalah energi yang dibawa oleh gelombang bunyi persatuan waktu, persatuan luas. Di sini satuan luas artinya luasan perambatan dari sumber bunyi. Nah, energi yang dibawa oleh gelombang bunyi persatuan waktu ini adalah sebenarnya definisi dari daya. Kita akan berikan visualisasinya. Jadi ini misalkan ada garpu tala yang bergetar, ini sebagai sumber bunyi, lalu ada seseorang yang mendengarkan pada jarak R dari sumber bunyi, maka intensitas bunyi adalah daya gelombang. Ya, ini karena energi yang dibawa oleh gelombang bunyi persatuan waktu sama saja daya. Persatuan luas, nah ini luasnya adalah luas di sekitar sumber bunyi ini. Sehingga bisa kita dapatkan persamaannya I sama dengan P per A. P yaitu daya gelombang dan A adalah luas perambatan. Satuannya bisa dibaca kalian. Ini. Lalu selanjutnya untuk A sendiri itu adalah luas perambatan bunyi. Nah, kita membuat model untuk perambatan bunyi menggunakan luas permukaan bola. Sehingga permukaan bola luasnya adalah 4 pi R kuadrat, di mana R adalah jarak pendengar dari sumber bunyi. Atau bisa juga jarak sensor ya, sensor bunyinya. Next. Lalu bagaimana bila ada variasi jarak sensor bunyi dari sumber bunyi atau pendengar yang letaknya berbeda dari sumber bunyi? Misalkan ada sumber bunyi speaker, yang pertama pendengarnya ada di jarak R1 dan ada pendengar kedua di jarak R2. Nah, bagaimana intensitas yang diterima oleh dua pendengar ini? Kita bisa mengetahui dari persamaan I sama dengan P per A, maka I itu berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya, karena A itu 4 pi R kuadrat. Lalu kita bisa membuat hubungan persamaan matematis I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Untuk keterangannya seperti ini. Oke, paham ya? Next. Sekarang intensitas bunyi untuk variasi jumlah sumber bunyi. Nah, ini di sini sumber bunyinya adalah identik. Identik itu artinya sama persis. Identik ini berlaku untuk benda-benda mati. Jadi kalau benda-benda hidup tidak ada yang identik. Adanya kembar ya. Kembar itu bukan identik, berbeda. Anak kembar itu ada, tapi anak kembar pun tidak mungkin sama persis ya. Kalau identik itu hanya benda mati. Misalkan 2 ballpoint identik. Nah, itu karena dari pabrik yang sama persis semuanya. Itu identik. Nah, di sini kita bisa membuat catatan untuk sumber bunyi yang identik dan itu berbunyi bersama-sama. Misalkan ada beberapa N ya, N sumber bunyi, misalkan ada 100, ada 90 ya, berbunyi bersamaan. Maka intensitas yang akan muncul adalah perkalian N jumlah sumber bunyinya dikali I1, di mana I1 itu satu sumber bunyi ya. Jadi intensitas satu sumber bunyi berapa? Karena ini identik hanya tinggal dikali. Misalkan satu sumber bunyi intensitasnya 10, maka jika ada 100 tinggal 100 kali 10. Seperti itu, oke. Next. Selanjutnya, kalian harus memahami bahwa telinga kita, telinga manusia itu memiliki jangkauan deteksi untuk intensitas dari sumber bunyi. Yang pertama adalah intensitas minimal. Jadi telinga kita hanya bisa menerima intensitas minimal 10 pangkat min 12. Dan untuk intensitas maksimalnya adalah 1. Ini berbeda dengan frekuensi. Kalau frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, yaitu pada rentang audiosonik. Kalau ini adalah intensitas.
Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan konsep kedua, yaitu taraf intensitas bunyi. Jadi kita sudah tahu bahwa intensitas bunyi itu tadi, maka ukuran intensitas sumber bunyi itu dinyatakan dalam taraf intensitas atau level. Nah, ada sebuah tabel yang saya dapatkan dari Diktat ITB. Ini berkaitan dengan sumber bunyi beberapa, misalkan ini ada lalu lintas, ada pesawat jet pada jarak 30 meter. Nah, ini level intensitas atau taraf intensitas yang diterima. Ada 100 desibel, 120. Nah, ini desibel ini adalah satuannya. Oke. Nah, bagaimanakah kita bisa mendapatkan nilai-nilai untuk taraf intensitas ini? Yaitu dengan menggunakan persamaan dari taraf intensitas bunyi yang diberikan TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, ini kalian harus mulai memahami dan mengingat tentang logaritma, di mana I0 ini adalah intensitas minimal untuk telinga manusia, yaitu 10 pangkat min 12. Jadi nanti jika ada soal-soal yang mencari taraf intensitas, kita menggunakannya telinga manusia sebagai sensor bunyinya. Next. Contoh soalnya, ada speaker dengan intensitas 10 pangkat min 6. Pertanyaan yang pertama, berapa taraf intensitas untuk 10 speaker yang berbunyi bersama? Yang kedua, jika jarak 2 meter, satu speaker itu taraf intensitasnya 40 desibel. Nah, bagaimana jika jaraknya 20 meter? Kita coba yang pertanyaan pertama itu adalah berarti berkaitan dengan variasi jumlah. Tadi jumlahnya ada 10 ya, kita ingat lagi N-nya berarti 10. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan taraf intensitas, di mana I-nya berarti I10 karena intensitas untuk 10 sumber bunyi. Dan tadi kita sudah tahu kalau ada 10 berarti tinggal 10 jumlah sumber bunyinya dikali intensitas satu sumber bunyi. Nah, sampai sini kalian harus mulai mengingat kembali bahwa 10 log 10 kali I1 per I0 ini bisa dipecah. Jadi 10 log 10 kita pisah begini, dan 10 log I1 per I0 kita pisah. Karena logaritma perkalian itu sama saja logaritma penjumlahan. Ya, ini hubungan matematis. Lalu kita bisa tahu bahwa 10 log I1 per I0 ini adalah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi. Lanjut. Dari persamaan ini kita bisa mencari atau mendapatkan persamaan alternatif. Jika kalian ingin mencari taraf intensitas yang sumber bunyinya banyak, kalian bisa menggunakan persamaan ini langsung. Tetapi jika manual dengan persamaan dasar juga bisa. Next, kita teruskan. Tadi kita sampai sini. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. Kita dapatkan ini tadi 1 di soal 10 pangkat min 6. I0 intensitas ambang 10 pangkat min 12. Kita lakukan matematis 10. Nah, ini log 10 itu berarti 1. Ya, karena 10 log 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? Itu adalah 1. 10 kali 1 10, dan ini adalah 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 12, yaitu 10 pangkat 6. Log 10 pangkat 6 adalah 6 kali 10 tambah 10. Nah, 6 kali 10 60 ditambah 10 berarti hasilnya 70 desibel. Nah, jadi jika ada 10 sumber bunyi, maka taraf intensitasnya adalah 70 desibel. Jika satu sumber bunyi hanya 60 desibel. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Next, kita akan menjawab soal nomor yang B, adalah variasi jarak. Kita mengetahui dari soal bahwa taraf intensitas pada jarak 2 meter adalah 40 desibel. Nah, bagaimana bila jaraknya jadi 20 meter dari sumber bunyi? Kita cari dengan menggunakan persamaan tadi yang di awal berkaitan dengan variasi jarak intensitasnya. Maka kita dapatkan intensitas kedua adalah 1/100 I1.
Ya, ini proses matematisnya. Lalu kita substitusikan ini ke persamaan taraf intensitas. TI sama dengan 10 log I per I0. I-nya berarti ini I2, karena intensitas pada jarak R2. Nah, ini disubstitusikan ke sini, sehingga membentuk TI R2, ini I2-nya adalah 1/100 I1. Oke, sampai sini paham ya? Next. Setelah itu, kita pecah lagi. Jadi, jika tadi ya, sama, ini 10 log I per 100, ya, perkalian ini dengan I1, kita pecah perkalian menjadi penjumlahan. Sama saja, 10 log I1 per I0. Jadi, 1/100-nya kita pecah ke depan. Nah, 10 log I1 per I0 ini itu sama saja dengan taraf intensitas pada jarak R1 yang itu sudah diketahui di soal ya, yang besarnya 40 desibel. Nah, untuk 1/100 ini kita naikkan pangkatnya menjadi 10 pangkat min 2, sehingga log 10 pangkat min 2 adalah min 2. Ini tadi sudah diketahui di soal. Lalu 10 kali min 2 berarti min 20 ditambah 40 menjadi 20 desibel. Nah, kita bisa tahu ternyata taraf intensitas pada jarak R2 ya, pada jarak 40 meter itu lebih kecil ya daripada taraf intensitas pada jarak R1. Ya, karena semakin jauh lokasi sensor bunyinya, maka otomatis intensitas dan taraf intensitas juga pasti akan semakin mengecil atau turun. Ya, ini adalah penjelasan berkaitan dengan materi kedua. Silakan setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan soal nomor 1 ini. Ini berkaitan dengan variasi jumlah ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kalian harus mencari terlebih dahulu intensitasnya ya, karena di sini ada daya pada jarak. Nah, ini kalian mencari dengan I P per A. Lalu kalian gunakan konsep variasi jarak untuk mencari taraf intensitas pada jarak R2. Ya, ini R1-nya, ini R2. Ya, seperti itu soal latihannya. Kalian bisa kerjakan, nanti difoto dan diupload di daring kita. Baik, terima kasih. Semoga kalian paham dengan materi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.